Betul, berbicara mengenai kasus yang saat ini menjerat Bahar Smith, selama 11 jam penceramah Bahar Smith diperiksa karena sebelumnya ada ceramah pada tanggal 11 Desember 2021 yang dianggap mengandung berita kebohongan. Ini kejadiannya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penjara berarti keadilan telah mati di negara kita. Demokrasi telah mati. Ya, jadi penceramah Bahar bin Smith ini memenuhi panggilan Polda Jawa Barat pemirsa untuk apa? Untuk diperiksa. Bahkan pemeriksaannya sepanjang 11 jam berkaitan dengan kasus dugaan ujaran kebencian. Ini Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada pukul 12 siang, bahkan hingga malam hari sejumlah jamaah masih berada di sana. Karena apa? Karena itu tadi diperiksa kurang lebih 11 jam, Bro. Betul, Bahar juga diduga dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Sebenarnya rentetan yang diterima oleh Bahar bin Smith dalam bentuk teror ini beragam. Mulai dari ada 3 kepala anjing bangkainya, kemudian disertai juga 3 balok yang diletakkan di pesantren Bahar bin Smith yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Iya, ini dianggap sebagai bentuk teror ya. Ada kiriman 3 buah kepala anjing. Ini yang kemudian juga sempat diabadikan juga, direkam juga sebagai barang bukti begitu. Apa ini maksud dari pengiriman 3 buah kepala anjing? Ini bentuk teror atas apa? Itu yang dipertanyakan hingga saat ini. Tapi yang pasti update terbaru adalah saat ini Bahar bin Smith sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Ada pernyataan yang nanti patut kami konfirmasi kepada kuasa hukum, karena dari kuasa hukum menganggap bahwa sepertinya kok kesannya ada semacam grand design dalam kasus Bahar Smith ini. Agar ini tidak menjadi spekulasi dan supaya jelas juga dipandang publik, kita harus mengkonfirmasi langsung nanti ya, Maria. Iya, karena kemudian dugaannya jangan sampai memang ada dugaan-dugaan kemudian di mana ada masyarakat yang menganggap bahwa jangan sampai ini kemudian ada perpecahan antara ulama maupun pihak aparat TNI maupun Polri. Betul, karena waktu itu ada Danrem 016 Surya Kencana Bogor yang juga mendatangi pondok pesantren Bahar bin Smith. Sempat terjadi percakapan antar keduanya. Nah, ini yang kemudian pertanyaan besar dari masyarakat ya. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Gak ada kaitannya ini, Pak. Udah, itu ngapain Pak Boy balik? Apain Pak Boy balik? Kalau mau tenang biasa aja. Menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Mau bapak mau nggak datang kemari tetap sering saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang. Gitu ya. Yang sebelah kiri dia adalah Bahar bin Smith, kemudian nggak ada urusan, saya bakal datang. di wilayah setempat yang kemudian urusan bapak mau jemput polisi. permasalahan. Anda pun bisa membaca secara langsung di layar kaca. Danrem meminta Bahar bin Smith untuk menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Padahal Bahar Smith juga di sana menyatakan, saya siap, tanpa harus disuruh juga saya akan datang langsung ke kantor polisi. Ini sempat ramai juga jadi perbincangan warganet dan viral di media sosial. Iya, warganet kemudian menganggap ini sebagai bentuk intimidasi, tapi Bahar bin Smith mengatakan tidak takut akan apapun yang namanya intimidasi dari pihak siapapun. Ini yang kemudian ditegaskan oleh Bahar bin Smith dalam sebuah video tadi. Kalau berbicara mengenai ancaman intimidasi, apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith, ini kita juga sempat memiliki pemirsa sebuah potongan percakapan atau pernyataan dari Bahar bin Smith yang kemudian mengatakan kalau saya di penjara berarti demokrasi sudah mati sampai dengan nyawa saya murah. Nah, ini kita dengarkan bersama dulu. Terus saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan secepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesia, wahai rakyatku, wahai bangsaku,
khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah. Pertanyaannya, apakah proses hukum yang saat ini dijalani oleh Bahar bin Smith sudah sesuai dengan prosedur, istilahnya equality before the law, semua sama di mata hukum, atau sebaliknya ada tebang pilih terhadap nama penceramah Bahar bin Smith? Jangan sampai salah tangkap di masyarakat di bawah. Kita harus tegaskan mengenai hal ini, kita bahas juga pada malam hari ini, Andro. Kita akan mengundang narasumber secara berimbang, kami nanti juga akan melibatkan kuasa hukum dari Bahar bin Smith. Assalamualaikum Habib Zain Assegaf. Selamat malam Habib Zain. Assalamualaikum Beb. Boleh sekalian cek mic juga kita. Dan juga Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Mas Islah. Assalamualaikum Mas Islah. Dan juga sudah hadir di sini ada Babe Haikal Hasan, Ketua Majelis Keluarga Indonesia. Assalamualaikum Babe, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita juga masih menunggu kedatangan dari Egy Sujana, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang saat ini informasinya sedang dalam perjalanan. Jadi kita akan tunggu. Tapi yang sudah hadir juga tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom ini ada Pak Ihwan Tuan Kota, pengacara dari Bahar bin Smith. Kita sapa terlebih dahulu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ihwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ihwan, mungkin langsung saja ya, ini pertanyaan besar publik, bagian mana atau part mana yang kemudian menjadikan seorang Bahar bin Smith ini dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan yang sempat dinyatakan oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan. Kami melihat bahwa memang ada proses yang berjalan ini diindikasikan penegakan hukum kita tidak equal ya, artinya tidak berimbang. Kami pada saat mendampingi Habib Bahar bin Smith, pada saat beliau diperiksa sebagai saksi, kemudian dilanjutkan dengan proses penandatanganan pemberitahuan sebagai tersangka, dan pada saat itu juga langsung dikeluarkan surat penangkapan. Padahal pada saat itu kami hadir sebagai saksi. Dan di ruangan tersebut juga diberikan langsung surat penangkapan kepada beliau untuk ditandatangani. Nah, dengan proses yang begitu cepat, kami menganggap bahwa ada ketidakadilan di sini. Ada penegakan hukum yang dilewati begitu loh. Harusnya dalam proses ini diberikan kesempatan dulu ya, dalam konteks karena kami juga mendapat informasi ada panitia yang pada saat acara dilaksanakan belum diperiksa pada saat itu. Jadi ketidakadilan sebenarnya di bagian mana Pak Ihwan? Jangan sampai kemudian di sini abu-abu. Ya, kami melihat bahwa ada penista-penista agama lain ya yang sudah dilaporkan, contoh tidak jauh saudara Denny Siregar ya, dalam proses di Tasikmalaya dilaporkan karena menghina santri. Sudah 1 tahun proses ini tidak berjalan gitu, dan ini juga sama ditangani oleh Polda Jawa Barat. Bang Ihwan, gitu loh. Kami ingin tahu alasan langsung ditahan oleh pihak kepolisian apa? Apakah karena khawatir melarikan diri atau ada alasan lain? Ya, secara subjektif kan begitu, akan melarikan diri, akan menghilangkan barang bukti, akan mengulangi perbuatan tersebut lagi lah. Kalau dilihat dari konteks itu, Habib Bahar ini panggilan pertama loh ini. Dia dipanggil dalam kapasitas saksi, begitu loh. Kapasitas saksi dan panggilan pertama. Dan Habib Bahar komitmen, kooperatif, taat hukum. Beliau datang menghadiri panggilan tersebut, gitu loh. Artinya kalau beliau tidak kooperatif selama ini, misalnya panggilan 2 kali dia tidak datang, nah, bisa disampaikan bahwa akan dikhawatirkan melarikan diri. Bahkan mungkin kan tadi sudah ditayangkan berita bahwa sebelum tanggal 3 itu ada rangkaian teror ya, rangkaian teror yang terjadi. Pondok pesantren beliau dilempar dengan kepala anjing ya, bungkusan dalam kepala anjing, kemudian ada danrem yang datang yang Bang Ihwan, kami ingin tahu Bang mengenai substansi ceramah yang dipersoalkan oleh pelapor di Marga Asih Kabupaten Bandung itu, apakah benar sudah ada kabar bohong yang memang tidak sesuai fakta itu masuk dalam kandungan ceramahnya? Yang jelas pada saat pemeriksaan kedua beliau akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka pemeriksaan berita acaranya,
Habib merasa sudah kelelahan. Jadi substansi permasalahannya sebetulnya kami juga belum memahami secara matang. Karena pada saat pemeriksaan yang dilakukan awal, itu dalam pemeriksaan dia sebagai saksi, belum pada pemeriksaan dia sebagai tersangka. Begitu loh. Dan yang kami sampaikan, kalau informasi yang kami dapat pada pertanyaan-pertanyaan penyidik saat itu, adalah di Marga Asih, di bagian di mana ada disampaikan oleh penyidik, ada ceramah beliau yang mengurai tentang KM 50 ya. 6 suhada FPI gugur pada saat itu. Dibantai. Dan itulah yang menjadi entry point dari ceramah beliau. Nah, kami juga belum begitu mendalami apa maksud materinya masuk ke sana. Yang jelas apa yang dilakukan Habib adalah menyampaikan fakta. Memang ada pembantaian terhadap 6 laskar. Bahkan Komnas HAM sudah menyampaikan, sudah merilis bahwa ada pelanggaran HAM di sana. Walaupun bukan HAM berat ya, tapi sudah ada pelanggarannya, sudah ada korbannya. Dan proses sekarang juga kita saksikan sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah ada oknum polisi yang dalam proses ini disidangkan, walaupun kami menganggap persidangan tersebut adalah persidangan yang dagelan lah ya, yang nggak